diterima. 2. Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp296.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Atas Negara Jayapura pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Immanuel Mo sebagai Hakim Ketua Majelis, Firman dan Arif Aditya Lukman masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyadi, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Dengan dibacakan putusan ini, maka terhadap perkara 02/T/2020 dinyatakan selesai. Sidang dinyatakan ditutup. Bilang kalau dia tidak berwenang untuk memutuskan. Kalau dia tidak berwenang memutuskan, berarti duduk persoalannya itu masih sah adanya. Nah, yang kita minta kan nota pemeriksaan 2, toh. Kalau kemudian kita kembali pada peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya, nomor 1 tahun 2020 itu jelas di sana dikasih tahu terkait nota pemeriksaan 1 maupun 2. Kemudian kalau kita lihat lagi dengan undang-undang tentang administrasi pemerintahan, itu juga jelas kalau itu bagian dari keputusan daripada pemerintahan. Nah, karena kemudian dia tidak terbitkan pada waktu yang ditentukan, itu artinya sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung yang berwenang untuk memutuskan itu Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu. Namun kalau tadi dari putusan yang kita lihat seperti itu, singkatnya dalam bahasa pemasaran, saya bisa simpulkan kalau hakim ini penakut. Kewenangan dia yang miliki, tidak ada dalam fakta fakta jurisprudensi pengadilan hubungan industrial ataupun pengadilan negeri ataupun pengadilan militer yang memutuskan fiktif positif, objek fiktif positif, itu tidak ada. Yang berwenang adalah Pengadilan ini Tata Usaha Negara.
Tapi dengan dalil-dalil alasan yang tadi majelis hakim sebutkan, itu menunjukkan kalau si majelis hakim takut dalam konteks bahasa pasaran. Namun kalau kemudian kita melihat secara profesional, dia tidak profesional. Begitu. Hakim itu kan corong undang-undang. Permen, undang-undang administrasi pemerintahan, kemudian Perma itu undang-undang. Kalau corong undang-undang nggak bicara sesuai dengan undang-undang, begitu. Tapi kemudian dengan pertimbangan yang dia lakukan tadi itu menunjukkan kalau dia tidak profesional. Fakta dia tidak profesional ini akan kita laporkan ke mahkamah yudisial. Karena kita tahu kan kita sidang di sini, sidang pengadilan tata usaha negara, tapi rasanya kayak PHI toh. Kemudian kita bermasalah dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tapi kesannya kita sedang bermasalah dengan PT Freeport Indonesia. Begitu. Jadi ya kita sudah bisa menyimpulkan itu. Tapi lagi-lagi yang perlu saya tekankan di sini, nota pemeriksaan 1 itu sah. Di dalam situ menegaskan bahwa kawan-kawan yang melakukan moker atau mogok kerja itu sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang 13 dan juga sesuai dengan mekanisme dalam 140 Undang-Undang 13 2003. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di dalam nota pemeriksaan 1 juga sudah memerintahkan perusahaan untuk harus lakukan tugasnya sesuai dengan 2 poin itu, maka saya pikir ini bukan akhir ya. Ini mungkin sesuatu yang baru dalam konteks kita memperjuangkan hak-hak buruh mogok kerja PT Freeport di Papua menggunakan pengadilan. Kemarin yang sudah dilakukan itu kan gugatan BPJS di Jakarta, tapi di sini di Papua ini baru pertama yang kita lakukan. Artinya baru pertama yang kita lakukan menjadi pijakan untuk kita akan lakukan lagi upaya-upaya hukum lain yang dijamin ya dalam konteks hukum di negara ini. Keputusan tadi dari sekian pertimbangan yang dia bacakan itu kalau kemudian saya lihat lebih spesifiknya itu dia mengkritisi dalam konteks fiktif positif yang dia menggunakan 2 hal. Yang pertama sudah ada putusan pengadilan, kemudian yang berikutnya adalah bukan persoalan yang tapi kalau dari uraiannya itu juga tidak dijelaskan secara detail terkait itu. Kemudian masuk pada kesimpulan dia menyimpulkan bahwa dia tidak berwenang untuk memutuskan, sehingga dia menolak. Begitu. Artinya begini, dia menolak masalah ini, atau dia menolak untuk nota 2, toh? Kalau yang menjadi soal dasar kita kan kita minta untuk diterbitkan nota 2, toh. Nah, permohonan ke sini kan untuk mengesahkan atas sikap diam dari Disnaker. Kalau dia tidak sahkan, artinya dengan dia tolak itu artinya dia tidak sahkan kami punya temuan fiktif positif. Nah, dengan demikian nota 2 itu masih sampai saat ini dia gantung. Sampai saat ini dia gantung. Sementara nota pertama itu sah, masih ada. Begitu. Dan segala isi dalam nota pertama itu masih sah adanya. Nah, yang dia tidak berwenang kan ini terkait dia memutuskan fiktif positif ini. Jadi menyangkut fiktif positif dari temuan kami itu kan satu cara yang kita tahu kalau itu adalah kewenangan pengadilan ini. Nah, cara lain adalah kita akan berdiri pada nota pemeriksaan pertama yang jelas-jelas hasil pemeriksaannya dan juga keputusannya itu, toh begitu. Jadi itu yang tadi saya punya maksud kalau pahit-pahitnya ini ditolak permohonan fiktif positif
kami, maka dengan menggunakan nota pemeriksaan satu yang sah dan legal dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, kita akan menempuh upaya hukum lain. Kan banyak upaya hukum yang bisa kita tempuh. Yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial tidak pernah di dalam satu pasal yang mengatur tentang penyelesaian mogok kerja. Itu tidak ada. Ya, artinya kita tidak akan masuk itu menggunakan apa namanya objek sengketa dalam Undang-Undang Nomor 2 2004. Karena ini bukan sengketa kepentingan, ini bukan sengketa PHK, ini bukan sengketa antara serikat pekerja dalam satu perusahaan, juga ini bukan apa namanya ada satu lagi yang kita lakukan adalah mogok kerja, sementara itu tidak masuk ke dalam situ. Jadi ya kita masih bisa tempuh hal-hal lain. Berarti dari sini jalur hukumnya lari Jakarta atau seperti apa? Nanti kita akan diskusi toh dengan kawan-kawan di Jakarta, karena kantor pusat PT Freeport kan ada di Jakarta. Tidak, kalau modelnya seperti begini cari kebenaran saja, pidana aja. Kepala dinas masalah masuk laporan saja, ini kan sudah benar. Untuk begini, Kalau di sini kan itu bicara administrasi. untuk hal itu yang kalau kita kemudian lihat dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, apabila pejabat yang bersangkutan itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dia bisa dikenai sanksi administrasi. Begitu. Ya, yang tidak menerbitkan nota 2 sesuai dengan waktu yang ditentukan, kita akan laporkan dia toh, untuk diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tapi ingat bahwa musuh kita itu bukan hanya pemerintah, Freeport juga, dua ini musuh kita. Begitu. Kenapa saya bilang musuh kita? Karena kedua inilah yang kemudian dengan kepentingannya mengorbankan kawan-kawan ini. Jadi dalam konteks itu kita tidak bisa percaya pemerintah 100%, juga tidak bisa percaya Freeport 100%, juga tidak bisa menggantungkan harapan kepada pemerintah 100% dan juga Freeport. Yang ada mereka dua ini adalah lawan kita. Begitu. Yang menjadi catatan adalah jangan sampai kita kemudian jatuh ke dalam musuh dua ini. Gitu. Yang ada kita tetap lawan. Bagaimana caranya kepentingan kami tidak dikorbankan oleh kedua ini. Dua ini kan yang rakus dan sedang berebutan tata kelola atas PT Freeport, eksploitasi sumber daya alam Papua atau di Tembagapura, kemudian tumbalkan kawan-kawan. Begitu. Jadi saya pikir nanti akan ada upaya yang kita lakukan baik secara non litigasi maupun litigasi. Untuk selanjutnya kita akan diskusi bagaimana yang kita bisa lakukan. Tapi terakhir yang saya mau tanya, bagaimana kawan-kawan rasa bagaimana? Kawan-kawan rasa bagaimana? Kalau saya ya awal kita mulai benar tidak bisa disangkal bahwa perjalanan panjang ini membuat teman-teman pasti lelah, capek dan lain sebagainya, terutama yang ekonomi. Tapi saya terima kasih banyak untuk teman-teman sudah upaya ini. Tapi kita lawan Pulang jalan biasa sekarang kita ke kantor saya bicara teknis karena yang ini kita orang jujur kita tidak rasa puas dengan sebenarnya saat ini sekarang ini dari Sekarang atau sebentar sore? Hah? Sekarang atau sebentar sore? Sore? Nanti saya tunggu di kantor. Begitu. Intinya seperti itu. kita semua mendengar keputusan ada apa yang dikerjakan, keputusan sana kita langkah-langkah selanjutnya bagaimana ada petunjuk dari alam. kartu ini begini itu merdeka dulu. Jangan. Nanti sore. Nah, di sana.